Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anisasti, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan komputer. Dosen pengampu Dr. Mustari Lamada, SPD MT. Adapun pokok-pokok pembahasan yang saya akan jelaskan, yang pertama adalah sejarah perkembangan komputer, yang kedua adalah sejarah perkembangan sebelum abad ke-20, yang ketiga adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam perkembangan komputer dan perkembangan komputer itu sendiri. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang, tidak dapat dipungkiri manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Sejarah perkembangan komputer. Sebelum abad ke-20, ada dua kelas alat penghitung, yaitu alat digital yang langsung memperlihatkan angka-angka sebagai hasilnya. Contoh, abacus, kalkulator, jam yang lebih modern atau yang biasa kita sebut sebagai jam digital. Yang kedua adalah alat analog. Pada alat ini, kondisi akhir dari besar yang dihitung baik berupa panjang, tegangan, sudut menyatakan angka dari besaran tersebut. Contohnya, Mr. Geser, jam tangan tradisional dengan jarum dan angka. Yang kedua adalah tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan komputer. Yang pertama, Wilhelm Sicard dari Tübingen, Blaise Pascal dari Prancis, Gottfried Leibniz, Charles Babbage. Adapun tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan komputer, yang pertama adalah Wilhelm Sicard dari Tübingen, Blaise Pascal dari Prancis, Gottfried Leibniz, Charles Babbage, Augusta Ada, Basil Boscombe, Joseph Mary Jacquard. Adapun tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan komputer, yang pertama adalah Wilhelm Sicard dari Tübingen, Blaise Pascal dari Prancis, Gottfried Leibniz, Charles Babbage, Augusta Ada, Basil Boscombe, Joseph Mary Jacquard. The International Business Message Corporation, the first high-speed general-purpose computer using vacuum tubes, electronic numeral integrator and computer, atau yang biasa disebut dengan ENIAC, electronic numeral integrator and computer. Adapun perkembangan komputer, yang pertama adalah kendali komputasi, yang kedua adalah Basil Busan, Joseph Mary Jacquard, the International Business Machine Corporation, the first high-speed general-purpose computer using vacuum tubes, electronic numeral integrator and computer, komputer digital, konsep program tersimpan, komputer generasi keempat, komputer generasi kelima, atau masa depan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan komputer. Yang pertama adalah Wilhelm Sicard dari Tübingen 1592 sampai 1635. Salah satu catatan paling awal penemuan teknologi komputer adalah mesin buatan seorang peneliti dari Jerman yang bernama Wilhelm Sicard yang lahir pada 1623 yang menggunakan roda-roda gigi dan melakukan operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua adalah Blaise Pascal dari Prancis 1623 sampai 1662. Pascal yang belum genap berusia 19 tahun merancang suatu kalkulator mekanik yang mampu menambahkan dan mengurangkan yang diberi nama kalkulator Pascal atau Pascaline. Yang ketiga adalah Gottfried Leibniz, seorang ahli matematika yang merancang roda Leibniz, bagian yang penting dari alat hitung mekanis. Alat tersebut dapat melakukan perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Tokoh yang keempat adalah Charles Babbage 1791 sampai 1871. Mesin penghitung differentiated nomor 1 yang ditemukan oleh Charles Babbage adalah salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Babbage juga terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Charles Babbage lahir di daerah yang sekarang kita kenal dengan nama Southwark, London, 26 Desember 1791. Kelebihannya dalam matematika sangat menonjol. Saat memasuki Trinity College di Cambridge tahun 1811, dia mendapati bahwa kemampuan matematikanya jauh lebih baik bahkan daripada tutornya sendiri. Babbage mendapatkan ide tentang mesin yang lebih baik
yang akan mampu menyelesaikan tidak hanya satu jenis namun berbagai jenis operasi aritmatika. Mesin ini dinamakan Analytical Eugenich 1856 yang dimasukkan sebagai mesin pemanipulasi simbol umum. Selanjutnya adalah Augusta Ada 1816 sampai 1852. Anak perempuan dari seniman Lord Byron, merupakan anak pertama yang menulis perangkat lunak yang diterapkan pada Babbage Analytical Age-nya. Pada tahun 1803, Ada merupakan salah satunya bahasa komputer yang digunakan pada Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk mengatur dan mengendalikan alat-alat perang, taktik, dan sistem strategi pertahanan. Namun, pemerintah Inggris menghentikan sementara pendanaan untuk Beveridge Age-nya pada tahun 1832 dan akhirnya dihentikan seluruhnya tahun 1842. Perkembangan komputer. Yang pertama adalah kendali komputasi. Kendali pada proses komputasi merupakan masalah yang muncul pada mesin analisis Babbage, yaitu yang pertama, bagaimana menyajikan angka dan melakukan operasi matematika terhadap angka tersebut. Yang kedua, bagaimana melakukan serentetan operasi matematika tanpa campur tangan manusia yang hanya akan memperlambat kecepatan pengelola. Joseph Maria Jacquard 1752 sampai 1834. Joseph Maria Jacquard memberikan kontribusi penting dalam bidang pengendalian proses dan merancang sistem kendali dengan menggunakan kartu lubang atau punch card. Babbage menerapkan rancangan Jacquard untuk memasukkan angka ke mesin dan mengendalikan proses perhitungan tanpa campur tangan manusia. Selanjutnya kita masuk ke kelahiran komputer modern. Kelahiran komputer modern. Sebelum komputer digital pertama lahir, ada beberapa jenis komputer analog yang beroperasi di antaranya yaitu sebelum komputer digital pertama lahir, ada beberapa jenis komputer analog yang beroperasi di antaranya adalah penganalisis diferensial atau differential analysis yang dibangun oleh IMT pada tahun 1931. Yang kedua adalah perkembangan mesin tersebut ternyata berpengaruh pada institusi lainnya membuat mesin serupa yang dinamakan ENIAC. Perkembangan mesin tersebut ternyata berpengaruh pada institusi lainnya membuat mesin serupa yang dinamakan ENIAC, Electronic Numeral Integrator and Computer, di bawah pimpinan John Mathieu and John Presper. Inilah yang pada umumnya disepakati sebagai komputer elektronik pertama. Electronical Numeral Integrator and Computer atau biasa disebut dengan ENIAC, komputer elektromekanis. Pada sekitar tahun 1934 sampai 1946, beberapa para ahli menciptakan komputer elektromekanis dan yang terkenal adalah hasil karya Konrad Zuse. Disebutnya Z1 1938 dan dikembangkan menjadi mesin elektromekanis sampai Z3. Perangkat lunak penemuan Zuse adalah bahasa pemrograman dinamakan Planaclure. Komputer digital. Di Amerika Serikat, komputer digital dikembangkan oleh beberapa perusahaan antara lain IBM dan laboratorium telepon Bell di bawah pimpinan George Sibitz yang dinamakan komputer angka kompleks. Komputer tersebut berukuran raksasa menggunakan banyak tabung elektronika atau vacuum tube, resistor dan kapasitor serta membutuhkan daya listrik yang besar untuk beroperasi. Kelemahan ENIAC adalah cara pemrograman yang sulit dilakukan dengan bantuan kawat penghubung dan saklar. Konsep pemrograman tersimpan. Langkah besar selanjutnya adalah penemuan konsep pemrograman tersimpan di memori. Jan von Neumann pada tahun 1945 mencetuskan gagasan mengenai konsep program tersimpan dan dianggap sebagai gagasan dasar tentang perangkat lunak. Selain itu, terdapat satu program untuk komputer digital, yaitu program untuk mengurutkan data sorting. Oleh karena itu, komputer masa kini disebut sebagai mesin von Neumann. Alan Turing 1912 sampai 1954. Sejarah perkembangan komputer kurang lengkap tanpa menonjolkan peran Alan Turing. Beliau dianggap sebagai salah seorang bapak komputer modern. Di tahun 1947, dia menulis sebuah paper tidak pernah diterbitkan selama hidupnya mengenai konsep yang sekarang dikenal dengan jaringan neural. Dalam papernya ini, Turing mengusulkan tes Turing sebagai sebuah metode untuk menentukan apakah sebuah mesin memiliki artificial intelligence. Hingga tahun 1990-an, tes ini masih dianggap sebagai cara yang paling baik untuk menentukan intelijensial dari sebuah mesin. Selanjutnya adalah komputer generasi keempat, Large Scale Integration atau yang biasa disebut LSI, dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip.
Hal tersebut dapat meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterlandaan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada Edge dan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada Edge dan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dalam sebuah chip yang sangat kecil. Tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave oven, televisi, dan mobil dengan electronic full engines dilengkapi dengan mikroprosesor. Seiring dengan bertambah kuatnya suatu komputer kecil, komputer jaringan memungkinkan komputer tunggal untuk membantu kerjasama elektronik untuk menyelesaikan suatu proses. Pada komputer generasi ini sudah memanfaatkan mikroproses. Semua komponen CPU adalah single chip. Diikuti dengan munculnya 8008 tahun 1972, yaitu 1 bit, 1974 sampai 8080. Intel adalah mikroproses dengan kegunaan umum. Komputer generasi kelima atau komputer masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan mereka yang sangat utama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-main. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun. Cangkirnya, sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer. Sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, dan peripheral. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer saat ini meliputi pengolahan citra, pengolahan voice atau pembicara, video conference, multimedia, dan transfer data. Peningkatan kinerja mikroproses ini terus berlanjut, tidak kenal henti, dan berbagai teknik yang telah dikembangkan antara lain batch prediction, teknik di mana proses memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok instruksi yang akan dieksekusi berikutnya. Data flow analysis, proses akan menganalisa instruksi-instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dan eksekusi. Speculative execution, dengan model prediksi cabang dan analisis data, maka proses dapat melakukan eksekusi. Speculative execution, dengan model prediksi cabang dan analisis data, maka proses dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Perkembangan mikroproses terlihat dari kapasitas operasi dan kecepatan sangatlah pesat. Hal ini menimbulkan masalah kesengajaan dan kurang sempurna operasi antara komponen. Organisasi dan arsitektur komputer yang handal sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan seperti ini. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antara mikroproses dengan komponen lainnya. Yang pertama adalah meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan RAM dan melebarkan investasi seterusnya. Yang kedua adalah mengubah antar muka RAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik chance atau pola buffer lainnya pada keping RAM. Yang ketiga adalah meningkatkan bandwidth interkoneksi proses dan memori dengan menggunakan hierarchy bus lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Kesimpulan, komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, tidak bekerja secara otomatis. Pengetahuan manusia yang semakin berkembang turut mempengaruhi revolusi komputer. Pada awal perkembangannya, komputer hanyalah sebuah alat hitung yang digunakan suku-suku primitif dengan bentuk yang sangat sederhana. Komputer sudah berevolusi dari sebuah mesin hitung raksasa yang minim fitur hingga menjadi sebuah alat elektronik yang sifatnya multitasking dan berteknologi tinggi. Pada saat ini, ada yang berpendapat bahwa kita sudah memasuki komputer generasi keempat dan bahkan kelima, tetapi ada juga yang masih berpendapat bahwa kita belum beranjak dari generasi kelima. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kita sudah memasuki komputer kelima atau tetap di komputer kelima? Itulah tadi sekilas pembahasan mengenai sejarah perkembangan komputer. Di sini saya akan memberikan sedikit video mengenai komputer dari masa ke masa. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun, bagaimana sih sejarah dari komputer itu sendiri? Dalam perkembangannya, komputer sendiri memiliki 5 generasi yang berbeda. Dimulai pada tahun 1940, komputer bernama Z3 berhasil diciptakan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Konrad Zuse.
Komputer ini digunakan untuk mendesain aerodinamika pesawat tempur Jerman. Namun sayang, komputer tersebut hancur akibat serangan bom sekutu. Beralih ke pihak sekutu, pada tahun 1943, sebuah komputer bernama Colossus berhasil diciptakan oleh Tommy Flowers. Komputer besar ini dapat meretas strategi perang Jerman hanya dalam